Selamat sore buat kita semua, selamat sore anak-anakku yang ada di rumah saat ini. Miss berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap belajar di rumah ya. Kembali lagi di sini bersama Miss Sarina. Hari ini kita akan membahas soal-soal prediksi nanti yang akan kalian hadapi saat kalian masuk SMA. Nah, jadi langsung saja ya. Nomor 1. Situ dikatakan dia peran pranata keluarga. Peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian sangat penting karena titik. Nah, di situ kan dibilang dia peran penata keluarga. Nah, sebelum kita jawab, kalian harus tahu dulu apa sih arti penata keluarga ini. Nah, penata keluarga ini ialah suatu sistem nilai atau aturan yang mengatur aktivitas anggota keluarga. Nah, inilah arti dari pranata keluarga. Nah, jadi kita bisa lihat di situ ya pilihannya. Kan dibilang tadi dia sistem nilai atau aturan yang mengatur aktivitas anggota keluarga. Nah, di situ ada pilihan yang pertama yang A, status sosial ekonomi sebuah keluarga sejalan dengan pembentukan pribadi anak. Nah, kalau dibilang kalau status sosial belum tentu juga ya, belum tentu membentuk kepribadian. Memang bisa dikatakan membentuk, tapi belum dapat disebut identik dia kalau yang A. Lalu yang B, di sini bilang dia tumbuh dan berkembang pribadi anak sangat dipengaruhi oleh pranata sikap keluarga. Ya, ini yang lebih tepatnya karena kan dibilang sikap keluarga. Kan setiap kepribadian kita itu karena kita memiliki keluarga, contohnya keluarga yang harmonis, maka kita pasti cenderung kita pasti juga selalu bertindak lebih baik lagi ya kan. Beda cerita, beda hal kalau misalnya kita terpengaruh dengan lingkungan yang ada di luar. Berarti jawabannya adalah B. Kalau yang C di sini pranata keluarga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan perkembangan anak. Nah, pranata setiap keluarga iya ini, tapi dia belum dijelaskan pranata yang seperti apa. Belum dijelaskan dia kayak yang seperti tadi kan dibilang tumbuh dan berkembang pribadi dipengaruhi oleh sikap keluarga. Lalu di sini yang D, perkembangan dan pertumbuhan pribadi anak tergantung jumlah tanggungan keluarga. Ini tidak ya, tidak ada kaitannya berapa jumlah keluarga akan membentuk karakter, tidak ya. Berarti jawabannya kita sudah ketemu, yaitu adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di sini dibilang dia di bawah ini contoh perubahan budaya yang tidak menimbulkan perubahan dalam lembaga masyarakat yang paling tepat menurut pendapatmu adalah perubahan Contoh perubahan
perubahan budaya yang tidak menimbulkan perubahan dalam lembaga masyarakat. Yang paling tepat menurut pendapatmu adalah perubahan. Dari sini kita bisa lihat ya, yang di sini dia A, rute atau trayek angkutan umum. Itu tidak ya, karena itu bukan perubahan budaya. Lalu yang B, gerak tari dan mode pakaian. Iya, ini kalau dibilang dia gerak tari pasti ada kaitannya ke dalam perubahan budaya ya. Lalu yang C, jadwal perjalanan kereta api. Ini tidak ada kaitannya terhadap perubahan budaya. Lalu yang D, tarif listrik dan telepon. Ini juga ya. Berarti tadi sudah bisa katakan bahwa yang lebih tepatnya itu tentang yang B, gerak tari dan mode pakaian, karena itu berkaitan ke perubahan budaya. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di situ dibilang dia faktor penghambat. Faktor penghambat yang mempengaruhi proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial. Budaya diantaranya adalah titik-titik. Nah, faktor penghambat yang mempengaruhi proses perubahan sosial budaya diantaranya adalah ini. Yang A dibilang dia masuknya unsur-unsur budaya luar dengan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, kalau dibilang dia masuk budaya luar dengan mudah diterima oleh masyarakat, berarti di sini masyarakat secara terbuka menerima perubahan tersebut kan. Nah, berarti kan itu tidak menjadi faktor penghambat. Justru karena terbukanya masyarakat tidak akan ada yang dikatakan dia faktor penghambat, malah justru masyarakat itu akan semakin berkembang. Lalu yang di sini juga dia proses difusi kebudayaan yang berjalan dengan mulus tanpa rintangan dari semua pihak. Nah, di sini kan dia dibilang bahwa prosesnya itu berjalan dengan mulus tanpa adanya rintangan. Nah, berarti sama seperti yang A, dia diterima secara terbuka. Berarti yang B itu bukan faktor penghambat ya. Lalu di sini yang C, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain dan sikap hidup masyarakat yang masih tradisional. Nah, kalau dibilang dia yang C inilah dia termasuk ke faktor penghambat karena dibilang sikap hidup masyarakat masih tradisional. Berarti kalau dibilang dia tradisional itu masyarakatnya masih tertutup, tidak mau menerima perubahan ya, statis lah bisa kita bilang, juga tidak mau berubah. Lalu yang D di sini dibilang penemuan-penemuan baru yang selaras dengan perkembangan zaman diterima oleh masyarakat lain. Nah, ini dia bersifat terbuka ya. Berarti sudah jelas jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di situ dikatakan dia perubahan sosial budaya dapat berdampak negatif akibat perubahan sosial budaya diantaranya meningkatnya pengangguran, jumlah pengangguran di pedesaan yang disebabkan oleh titik-titik. Oke, kalau dibilang dia tentang jumlah pengangguran di pedesaan yang disebabkan oleh itu dia sudah jelas ya, udah pernah kita bahas juga waktu kalian di kelas 9 adanya di kelas 8. Nah, adanya dikatakan bahwa perubahan
pertanian menjadi lahan industri. Nah, inilah dia penyebab kenapa terjadi pengangguran di pedesaan, karena ini perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang jadi pertanyaan, apakah perubahan lahan pertanian dan lahan industri itu tidak memiliki dampak positif? Jawabannya ada ya. Nah, ini saya akan terangkan apa saja yang menjadi dampak positif dari perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, dampak positifnya yang pertama itu dia dapat menyerap tenaga kerja dengan jenis pekerjaan seperti bidang jasa. Nah, kan tadi pertanyaan dikatakan jumlah pengangguran di pedesaan, sedangkan di sini dapat menyerap tenaga kerja. Kenapa jadi dampak positif? Sedangkan tadi sudah dikatakan adanya pengangguran. Nah, di sini memang dia dapat menyerap tenaga kerja dengan jenis pekerjaan seperti bidang jasa. Tetapi di sini jumlahnya ya terbatas, dan tidak sebanyak yang sebelumnya yang di lahan pertanian tadi. Makanya walaupun memang termasuk ke dampak positif, tetapi dia jumlahnya terbatas ya, dan sesuai punya keahlian masing-masing ya. Kalau dia tidak punya keahlian di bidang industri, ya dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik ya kan. Lalu ada lagi dampak positif yang kedua, adanya peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, ini menjadi dampak positif karena setelah adanya perubahan lahan pertanian ke lahan industri, ya adanya peningkatan lah perekonomian masyarakat semakin meningkat ya. Oke, lalu dampak positif yang ketiga itu adanya perkembangan potensi daerah. Nah, inilah yang menjadi dampak positifnya. Nah, ini ada 3 dampak positifnya. Di sini kan tadi kan kalau dampak negatif hanya masih sebagiannya masih pengangguran ini ya, terjadi pengangguran di pedesaan karena yang tadi adanya perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, selain pengangguran di pedesaan ada lagi dampak negatifnya. Apa saja itu? Kita perhatikan, ada lagi dampak negatif selain pengangguran tadi. Yang pertama itu dia berkurangnya luas lahan. Berkurangnya luas lahan pertanian yang dapat mengakibatkan produktivitas pangan yang berasal dari sektor pertanian semakin menurun. Udah jelas ya, karena lahan pertanian tadi diubah ke lahan industri, jadi produktivitas pangan yang berasal dari pertanian itu semakin menurun. Oke, dampak negatif selanjutnya itu ada lagi dibilang dia akibat limbah industri terjadi pencemaran udara, tanah maupun air. Oke, dampak negatif yang terakhir ada lagi itu dikatakan bahwa lahan pertanian
lahan pertanian menjadi semakin terancam. Kalian bisa cari lagi apa-apa saja yang menjadi dampak positif sama dampak negatifnya ya, karena masih banyak. Ini Miss hanya kasih 3 aja, selanjutnya kalian cari di rumah. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Di situ dibilang dia di bawah ini yang bukan termasuk faktor intern. Berarti kalau intern itu dari dalam ya, penyebab perubahan dalam masyarakat adalah titik-titik. Nah, kan dibilang yang bukan. Kita perhatikan soal kita. Yang A dibilang di sini pertentangan dalam masyarakat. Nah, kalau dibilang dia faktor intern, perubahan. Nah, udah jelas ya, karena adanya pertentangan dalam masyarakat itu dari dalam ya. Lalu di sini yang B, bertambah dan berkurangnya penduduk, ini juga dari dalam karena dia berasal dari masyarakat itu sendiri. Lalu di sini yang C, lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Nah, ini kalau dibilang dia di lingkungan alam, ini tidak termasuk intern karena dia berbicara alam yang ada di sekitar manusia. Jadi dia tidak, kalau dibilang di sekitar manusia bisa di mana aja kan. Lalu yang di sini yang D, terjadinya pemberontakan di dalam tubuh masyarakat sendiri. Iya, ini berbicara dari intern juga ya, faktor intern penyebab perubahan. Nah, berarti kan tadi pertanyaannya yang bukan dibilang kan, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah C, karena dibilang yang C, lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, karena itu bukan intern ya. Oke, jawaban nomor 5 adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Di situ dibilang suatu unsur dalam masyarakat yang cenderung mempertahankan suatu keadaan tidak berubah, suatu keadaan untuk tidak berubah adalah titik-titik. Nah, jadi di situ dibilang dia unsur masyarakat yang cenderung mempertahankan suatu keadaan untuk tidak berubah, berarti dia tertutup, dia tidak mau menerima perubahan yang ada ya, perubahan yang datang. Di sini dia dibilang yang A, unsur dinamika. Yang A ini dia unsur dinamika. Kalau dibilang dia unsur dinamika, itu berbicara kelompok, lalu struktur kelompok, lalu tujuan udah, struktur udah, baru ini sifat atau komunikasi juga ya. Nah, berarti kalau dibilang unsur dinamika dia tidak berkaitan ke ini yang mempertahankan suatu keadaan. Berarti yang A bukan. Lalu yang B di sini dibilang dia unsur anomi. Nah, kalau dibilang dia unsur anomi ini tidak banyak menunjukkan moral kepada individu. Nah, kalau dibilang dia tidak banyak menunjukkan moral kepada individu, memang dia
kayak sifat tertutup ya, tetapi belum dapat kita karena dia tidak banyak menunjukkan moral, tapi kita tidak tahu moral yang seperti apa yang sudah dia tunjukkan. Berarti kalau Armoni belum termasuk ya. Lalu yang di sini yang C, unsur statis. Unsur statis. Nah, kalau dibilang unsur statis lawan katanya itu unsur dinamis ya. Kalau dia statis itu dia tidak mau menerima perubahan, tertutup. Sedangkan kalau unsur dinamis itu mau menerima perubahan secara terus menerus. Nah, berarti sudah dapat ya. Kalau tadi kan pertanyaannya masyarakat yang cenderung mempertahankan suatu keadaan untuk tidak berubah, berarti itu pas jawabannya ke unsur statis, karena unsur statis itu tidak mau menerima perubahan atau bisa dikatakan dia tertutup. Sedangkan kalau yang ini ada lagi dia unsur a priori. Kalau dibilang a priori ini berbicara pengetahuan yang ada sebelum adanya pengalaman. Itulah kalau unsur a priori. Nah, berarti sudah lebih tepat jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Di situ dikatakan pengertian prasasti adalah titik-titik. Ini serasa ini pertanyaannya sangat gampang ya. Di situ pilihannya yang pertama yang A, zaman setelah manusia mengenal tulisan. Kalau dibilang dia zaman setelah manusia mengenal tulisan itu bukan prasasti ya, tetapi zaman aksara ya. Nah, lalu di sini yang itu bukan jawabannya. Lalu yang B, cerita kehidupan manusia mengenai kerajaan, ini tidak termasuk juga, masih belum berkaitan. Lalu yang C, benda-benda peralatan hidup yang digunakan manusia purba, bukan ya. Lalu yang D, piagam atau maklumat yang dipahatkan di atas batu atau logam. Nah, ya ini sudah jelas jawabannya adalah D, karena kalau yang prasasti itu dia merupakan piagam atau maklumat yang dipahatkan di atas logam atau batu. Berarti jawaban nomor 7 adalah D. Lalu kita lanjut ke nomor 8. Di sini dibilang dia kebudayaan zaman Sriwijaya. Zaman Sriwijaya disebut kebudayaan laut. Sebab nah, di sini kan dibilang dia zaman Sriwijaya itu disebut kebudayaan laut. Nah, kenapa dia memiliki kebudayaan laut? Karena dia di sini mereka itu memiliki armada laut yang kuat. Nah, mereka ini memiliki armada laut yang kuat. Kenapa mereka memiliki armada laut yang kuat? Karena kapal-kapal asing yang melalui Selat Malaka sangat berlimpah. Nah, inilah alasan mengapa mereka memiliki armada laut yang kuat. Makanya dia dikatakan kebudayaan laut di zaman Sriwijaya. Berarti sudah jelas ya, nomor 8 kita sudah dapat jawabannya, itu adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 dikatakan di situ peranan Wali Songo adalah, nah ini pertanyaan gampang ya bagi kalian karena ini sudah dibahas di kelas 8. Nah, peranan Wali Songo, kalau dibilang di Wali Songo itu ada 9 anggota ya, 9 tokoh. Nah, kalau Wali Songo itu ada kaitannya ke agama Islam karena mereka lah yang menyebarkan agama Islam, dan mereka ini adalah tokoh-tokoh yang sangat dihormati di Pulau Jawa. Berarti jawabannya sudah dapat, yaitu adalah nomor 9 itu D ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nomor 10 dikatakan di situ faktor utama
menyebabkan kegagalan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 adalah kecuali. Nah, kita bisa lihat masing-masing soal kita yang nomor terakhir, kan dibilang dia faktor utama yang menyebabkan kegagalan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 adalah kecuali, berarti yang bukan. Kita bisa lihat yang A, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Nah, kalau dibilang dia perjuangan masih bersifat kedaerahan, ini termasuk ke faktor utama yang menyebabkan kenapa Indonesia itu gagal, ya kan, memperjuangkan bangsa Indonesia, karena masih adanya bersifat kedaerahan, masih memikirkan daerahnya masing-masing saja, tidak ada satu rasa seperti itu ya. Lalu yang B, di sini dia persenjataan belum lengkap ya. Di sini kita belum memiliki senjata seperti yang dimiliki kolonial yang lainnya, yang bangsa-bangsa penjajah kita ya. Lalu berarti itu termasuk ke faktor utama penyebab kegagalan pada sebelum tahun 1908. Lalu yang C, di sini dibilang dia kaum penjajah lebih maju mengatur siasat perang. Iya. Kenapa kita bisa gagal sebelum tahun 1908? Karena kaum yang menjajah kita, mereka itu punya banyak siasat, sedangkan kita masih bisa dibilang kurang bisa mengatur siasat kita untuk menyerang mereka. Berarti yang C itu termasuk ke faktor utama penyebab kegagalan. Nah, kita masuk ke yang D, semangat mengusir penjajah masih rendah. Nah, ini tidak termasuk ya, karena kalau dikatakan semangat kita itu justru sangat kuat, sangat tinggi untuk mengusir para penjajah. Cuma yang tadi itu persenjataan kita belum lengkap, kita belum bisa mensiasati mereka, dan kayak tadi itu perjuangan kita masih bersifat kedaerahan. Nah, makanya jawaban yang paling tepat nomor 10 itu adalah D. Oke, Miss rasa sudah cukup jelas yang Miss terangkan, ada 10 soal. Ini akan kalian hadapi saat kalian nanti masuk ke SMA, terutama yang jurusan IPS ya. Nah, jadi Miss berharap kalian baca-baca lagi ulang, kalian ingat, kalian pahami. Miss berharap kalian di sana tetap sehat, tetap semangat, dan jangan menyerah, tetap jaga kesehatan. Dan di akhir kata Miss ucapkan terima kasih dan selamat sore.